Rok lipit. Rok lipit adalah rok yang memiliki garis-garis lurus dari pinggang hingga ke bawah. Rok lipit merupakan model rok yang menggunakan lipit-lipit, baik secara permanen ataupun tidak. Kemudian, rok lipit selain difungsikan sebagai hiasan, lipatan pada rok tersebut umumnya digunakan untuk menambah kelonggaran dan menyesuaikan bentuk tubuh. Rok lipit terbagi menjadi beberapa macam, seperti rok lipit pipi, rok lipit hadap, dan juga rok lipit sungkup. Rok lipit pipi yaitu rok yang lipatannya dibuat searah seperti contohnya pada rok sekolah murid SD. Kemudian, pada rok lipit hadap, yaitu rok yang lipitnya dibuat berhadapan, baik pada bagian tengah muka ataupun pada bagian tengah belakang, atau diatur beberapa lipatan pada sekeliling rok. Sedangkan rok lipit sungkup yaitu rok yang lipitnya dibuat berlawanan arah. Misalnya, lipit yang satu dibuat ke kanan dan yang satunya lagi dibuat ke kiri. Lipit hadap. Pada saat membuat lipit hadap, yang pertama kali harus kita tentukan terlebih dahulu adalah lebar dalam lipit yang akan kita buat. Pada contoh ini akan menggunakan ukuran sebagai berikut, yaitu dalam lipitnya adalah 10 cm. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita jiplak pola dasar rok menggunakan kertas doorslak pink. Kita kutip juga bagian garis panggulnya. Hasil jadinya akan seperti ini. Kemudian, kita gambar garis bantu untuk meletakkan pola nanti. Kemudian, tempelkan pola dan sejajarkan dengan garis bantu. Kemudian, kita tambahkan dalam lipit pada garis tengah muka rok. Karena dalam lipit yang akan kita buat ini adalah 10 cm, maka dari garis tengah muka rok kita tambahkan sebanyak 10 cm. Kemudian, kita hubungkan menggunakan garis. Supaya pada pemakaian jatuhnya lipit baik, maka kita harus menserongkan garis lipit atau kita geser sebanyak 2 cm dari garis lipit asli menuju ke bagian yang akan dilipat. Langkah selanjutnya adalah pada bagian dalam lipit jaraknya dibagi dua, baik itu pada bagian pinggang maupun pada bagian bawah rok. Kemudian kita tarik garis. Setelah itu kita buat garis tanda lipatan pada dalam lipit. Yang terakhir, kita tebalkan pola yang telah kita buat menggunakan pulpen merah. Kita beri tanda pada bagian dalam lipit adalah garis strip titik yang menandakan pola tersebut nantinya akan diletakkan pada lipatan bahan.
Ketika kita telah menjiplak pola tersebut dan pola tersebut diletakkan pada lipatan kertas, maka hasil jadi pola akan seperti ini. Ini adalah bagian dalam lipit. Kemudian ini adalah garis tengah muka. Karena ini adalah pola rok lipit hadap, maka bagian dalam lipit tersebut kita lipat berhadapan seperti ini. Selanjutnya, kita dapat melihat hasil jadi lipit pada bagian buruk atau pada bagian belakang kertas. Lipit tersebut akan seperti ini. Pada saat membuat lipit sungkup, hal yang pertama harus kita tentukan adalah lebar lipit dan dalam lipit yang akan kita buat. Pada contoh ini, akan menggunakan ukuran sebagai berikut. Yang pertama adalah lebar lipitnya 5 cm dan dalam lipitnya adalah 10 cm. Catatan, dalam membuat lipit tidak boleh lebih dari 2 kali lebar lipit. Pertama, kita jiplak pola dasar menggunakan kertas doslak pink. Kita kutip juga bagian garis panggulnya. Setelah itu, kita gunting dan hasilnya akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan lebar lipit dan dalam lipit yang akan kita buat. Di sini, lebar lipit yang akan kita buat adalah 5 cm. Dan dalam lipit yang akan kita buat adalah 10 cm. Dari garis tengah muka, kita ukur sebanyak 5 cm untuk lebar lipit. Setelah itu, kita tarik garis dan kita gunting. Kemudian, tempelkan pola bagian lebar lipit terlebih dahulu. Setelah itu, kita buat bagian dalam lipitnya. Untuk membuat dalam lipit, langkahnya adalah dari lebar lipit, kita tambahkan sebanyak dalam lipit yang kita butuhkan. Atau di sini kita membutuhkan 10 cm untuk dalam lipit. Setelah itu, kita hubungkan menggunakan garis. Lalu, letakkan pola selanjutnya. Pastikan pada saat meletakkan pola tersebut lurus dan sesuai dengan garis yang telah kita buat. Sejajarkan pula garis panggul pada pola dan garis panggul yang telah kita buat sebagai garis bantu pada kertas. Selanjutnya adalah kita menghubungkan kedua pola tersebut menggunakan garis seperti ini. Selanjutnya, agar pada pemakaian jatuhnya lipit dapat terlihat baik, maka kita harus menserongkan atau kita geser sebanyak 2 cm pada bagian dalam lipit bagian bawah rok ke arah bagian yang akan dilipat, seperti ini. Kemudian kita hubungkan menggunakan garis. Lalu, pada bagian dalam lipit, jaraknya kita bagi dua. Baik itu pada bagian bawah rok maupun pada bagian atas. Setelah itu, kita hubungkan menggunakan garis.
Setelah selesai, kita gambar tanda pola lipatan pada bagian dalam lipid. Setelah selesai, kita tebalkan pola tersebut menggunakan pulpen merah. Ini adalah pola rok lipid sungkup yang telah dijiplak pada lipatan kertas doslak. Maka hasil jadinya akan terlihat seperti ini. Bagian ini disebut dengan lebar lipid. Kemudian, pada bagian ini disebut dengan dalam lipid. Dalam lipid tersebut kita lipat seperti ini, lipat dengan berlawanan arah, maka akan menghasilkan rok lipid sungkup. Pada bagian belakang atau pada bagian buruk kertas akan tampak seperti ini. Lipid pipih searah. Pada saat membuat lipid ini, yang pertama kita tentukan adalah berapa jumlah lipidnya. Di sini akan menggunakan jumlah lipid sebanyak 14. Kemudian kita tentukan lebar lipidnya. Untuk lebar lipid pada garis pinggang, caranya adalah dengan menghitung lingkar pinggang dibagi jumlah lipid, yaitu 70 cm dibagi 14. Hasilnya adalah 5 cm. Kemudian, untuk lebar lipid pada garis panggul, caranya adalah lingkar panggul dibagi jumlah lipid. Hasilnya adalah 6,85 cm. Selanjutnya, untuk lebar dalam lipid pada garis panggul adalah 8 cm. Lalu, untuk lebar dalam lipid pada garis pinggang, caranya adalah dengan menghitung dalam lipid panggul ditambah jarak lipid panggul dikurang jarak lipid pinggang. Hasilnya adalah 9,85 cm. Selanjutnya, untuk lebar dalam lipid pada garis panggul adalah 8 cm. Kemudian, untuk lebar dalam lipid pada garis adalah dengan caranya adalah lebar dalam lipid pada lipid panggul dikurang ditambah 2 cm. Jarak lipid hasilnya adalah dikurang 8 jarak lipid pinggang. Hasilnya adalah 9,85 cm. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat garis bantu. Garis mendatar di atas kita anggap sebagai garis pinggang. Kemudian, dari garis pinggang kita turunkan sebanyak tinggi panggul untuk membuat garis panggul. Selanjutnya, dari garis pinggang kita ukur sebanyak panjang rok. Di sini kita menggunakan 55 cm. Setelah itu, kita hubungkan titik tersebut menggunakan garis. Kita telah memiliki garis pinggang, garis panggul, dan panjang rok. Kita mulai terlebih dahulu dari garis panggul. Di garis panggul ini, kita tandai lebar lipid dan juga dalam lipid. Ukur setengah lebar dalam lipid, yaitu 4 cm. Kemudian, ukur lipid yang pertama.
yaitu 6,85 cm. Kita ulangi lagi, kita ukur setengah dari lebar dalam lipit, yaitu 4 cm dan 4 cm. Kemudian, lipit yang kedua, yaitu 6,85 cm. Ulangi lagi, setengah lebar dalam lipit, yaitu 4 cm dan 4 cm. Kemudian, lebar lipit yang ketiga, yaitu 6,85 cm. Kita ulangi hal ini sampai kita memiliki 7 lipit. Lebar lipit pada garis panggul kita jadikan sebagai acuan dalam membuat garis tegak lurus. Kita buat garis tegak lurus seperti ini. Pada titik yang pertama, kita buat garis tegak lurus dari garis pinggang menuju bawah rok. Kemudian pada titik yang selanjutnya, kita buat garis tegak lurus dari garis panggul hingga bagian bawah panjang rok. Kemudian kita ulangi lagi hal ini hingga selesai. Selanjutnya, kita membuat lipit pada garis pinggang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat lebar lipit di bagian pinggang sebesar 5 cm. Maka dari itu, kita ukur 5 cm dari garis tegak lurus. Kita tandai 5 cm dan 5 cm hingga lipit ke-7. Kemudian, kita hubungkan lebar lipit pada garis pinggang menuju lebar lipit pada garis panggul. Langkah selanjutnya, untuk membuat agar hasil pemakaian jatuhnya lipit baik, maka kita harus menserongkan bagian dalam lipit ke arah yang akan dilipat sebanyak 2 cm. Kita tandai 2 cm. Yang harus diperhatikan, kita hanya akan menserongkan bagian dalam lipit. Lebar lipit tidak akan kita serongkan, maka dari itu jangan sampai keliru. Jika pada awalnya bagian dalam lipit kita memiliki 8 cm pada bagian bawah rok, namun karena sudah diserongkan sebanyak 2 cm, sekarang kita memiliki dalam lipit sebesar 6 cm. Kemudian, 6 cm tersebut kita bagi dua, kita tandai 3 cm dan 3 cm. Selanjutnya,
kita hubungkan lebar dalam lipit pada garis panggul menuju lebar dalam lipit pada bawah rok yang telah kita geser sebanyak 2 cm untuk membuat garis lebar dalam lipit yang baru. Seperti ini. Kemudian, lebar dalam lipit pada garis pinggang kita bagi 2 seperti ini. Kemudian kita tandai. Kemudian, kita hubungkan dalam lipit yang telah kita bagi 2 tadi dari garis pinggang melewati garis panggul menuju bagian bawah rok seperti ini. Lalu, pada bagian dalam lipit kita beri tanda pola lipatan. Setelah selesai, kita tebalkan pola tersebut menggunakan pulpen merah.
Ini adalah hasil jadi polarok lipid pipih searah. Ini lipid 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini disebut lebar lipid. Kemudian, yang ini disebut dengan dalam lipid. Di sini, saya masih mengutip garis lipid yang belum dirubah, atau garis lipid yang asli sebelum digeserkan sebanyak 2 cm. Seperti yang dilihat, dengan menggeserkan sebanyak 2 cm, maka hasil jadi lipid akan tampak lebih baik.